Shalom Bapak Ibu, setiap anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memberitakan amanat agung. Ingat pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga. Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama halnya seperti dalam kitab Roma, kita harus memiliki pemahaman seperti Rasul Paulus. Pemahaman untuk memberitakan Injil itulah panggilan hidup kita. Setiap orang perlu memiliki kepastian akan kebenaran, dan kepastian kebenaran itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Harus memiliki pengertian yang benar akan kebenaran firman Allah. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Injil yang murni adalah pribadi Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita pergi memberitakan Injil, kita memberitakan akan pribadi Yesus. Kita memberikan pengharapan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan agar menjadi percaya. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak-anak muda, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, mari bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita untuk kita terus bekerja giat di ladang Tuhan memberitakan amanat agung. Memberitakan amanat agung, memberitakan Injil bukan tugas tertentu seseorang saja, tetapi ini merupakan tugas penting bagi setiap orang yang sudah percaya kepada nama Tuhan Yesus. Di tengah situasi apapun, di badai situasi apapun, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dalam kondisi seperti ini, kita pun bisa terus memberitakan Injil. Kita pun bisa terus memberitakan amanat agung bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi komunitas kita, bagi lingkungan kita, dimanapun kita berada. Kita bisa menggunakan sosial media kita untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain, membangkitkan orang lain. Firman itu adalah firman yang hidup, yang menguatkan. Ketika kita memberitakan firman, kita memberitakan nafas kehidupan, sumber kehidupan. Nah, firman Tuhan berkata dalam pasal 10 Roma pasal yang 10 ayat ke-15 tadi dikatakan, berbahagia orang yang membawa kedatangan kabar sukacita. Berbahagia kedatangan orang yang membawa kabar sukacita. Artinya ketika Bapak, Ibu, anak-anak muda memberitakan Injil, memberitakan amanat agung, kita adalah orang-orang yang membawa kabar keselamatan, kabar sukacita bagi orang lain. So, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kabar baik itu bagi banyak orang lain. Oleh sebab itu, mari satukan hati kita, bangkitkan iman kita, fokus kepada rencana Allah yang mulia hari ini. Pastikan Bapak Ibu, hari ini, pagi ini, hari ini kita mulai dengan memberikan kekuatan bagi orang lain. Dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Dan hari ini, mari kita sampaikan kabar sukacita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada lingkungan dan komunitas kita. Sampaikan kabar sukacita, sebab kedatangan kita adalah membawa kabar sukacita dan kabar keselamatan bagi orang lain.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan Injil itu terus kami beritakan sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai segala makhluk bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.